Saya tahu, bagi sebagian dari Anda yang mungkin berpikir rasional dan logis, apa yang akan saya ceritakan ini mungkin terdengar mengada-ada. Tapi percayalah, saya tidak sedang mencari sensasi. Ini kisah nyata dari seorang teman saya, seseorang yang sejak kecil sudah mengalami hal-hal di luar nalar manusia kebanyakan. Dia meminta saya untuk tidak menyebut namanya, dan saya menghormatinya. Tapi izinkan saya membagikan kisahnya kepada Anda, karena menurut saya ini penting. Penting untuk membuka mata kita bahwa ada realitas lain yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Saya mulai mengenal teman saya ini sekitar 2 tahun lalu. Awalnya dia tampak seperti orang biasa saja, nggak ada yang aneh. Tapi seiring waktu, saya melihat keanehan-keanehan yang sulit saya abaikan. Dia sering tahu sesuatu sebelum terjadi. Kadang dia bisa merasakan perasaan orang lain hanya dengan menatap mata mereka. Pernah suatu malam, kami lagi duduk santai, dan dia bilang, "Jangan lewat jalan itu nanti kalau pulang." Saya tanya kenapa, dia cuma jawab singkat, "Nggak enak auranya." Saya pikir cuma perasaan. Tapi beberapa jam kemudian, saya dengar ada kecelakaan di jalan itu. Sejak saat itu, saya mulai percaya kalau teman saya memang bukan orang biasa. Waktu kecil, dia mengaku sering sakit. Tapi bukan sakit biasa. Kadang badannya panas, tapi dokter bilang nggak ada penyakit. Kadang dia mengigau, bicara dalam bahasa yang dia sendiri nggak ngerti. Ibunya bilang, dari bayi dia memang sudah beda. Sering melamun, tatapan matanya kosong, tapi entah kenapa punya semacam karisma yang bikin orang nyaman. Masuk usia remaja, dia mulai menyadari bahwa dirinya bisa merasakan energi. Bukan cuma energi panas atau dingin, tapi semacam getaran halus di udara. Saya bisa tahu ada orang marah meskipun dia senyum, katanya. Dia bilang, setiap orang punya aura dan dia bisa membacanya. Awalnya dia pikir semua orang bisa begitu, sampai akhirnya dia sadar bahwa tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Yang bikin saya semakin penasaran adalah ceritanya tentang latihan-latihan energi. Waktu usia 15 tahun, dia mulai serius belajar mengelola energi tubuh. Bukan dari guru-guru spiritual besar atau aliran tertentu, tapi lebih banyak dari hasil kontemplasi, meditasi, dan membaca kitab-kitab kuno yang dia temukan entah dari mana. Dia bilang, semua manusia punya cakra, titik-titik energi dalam tubuh, dan kalau kita tahu cara membukanya, kita bisa mengakses kekuatan luar biasa dalam diri kita sendiri. Tapi ini bukan tentang kekuatan supranatural, macam bisa terbang atau tembus pandang. Ini lebih ke pengenalan diri. Dia bilang, cakra itu kayak pintu-pintu dalam diri kita. Kalau kita bisa buka satu persatu dengan benar, kita akan benar-benar kenal siapa diri kita. Dan dia buktikan itu. Setelah dia aktif melatih diri, kepekaan batinnya meningkat drastis. Dia bisa merasakan medan energi di tempat tertentu. Bisa tahu kalau ada gangguan di rumah seseorang hanya dengan masuk sebentar ke dalamnya. Salah satu pengalaman yang paling saya ingat dari ceritanya adalah tentang kejadian waktu dia hampir meninggal. Dia kecelakaan motor parah, sempat koma beberapa hari. Tapi yang menarik bukan kecelakaannya, tapi pengalaman yang dia alami selama koma. Dia bilang, saya merasa seperti ditarik keluar dari tubuh. Saya bisa melihat tubuh saya sendiri tergeletak. Tapi anehnya, saya nggak takut. Justru saya merasa damai. Dia mengaku melihat semacam cahaya terang dan mendengar suara yang tidak berasal dari telinga. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Setelah sembuh, dia merasa ada semacam channel yang terbuka. Dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Bukan dalam arti dia melihat hantu setiap saat, tapi dia tahu kapan ada kehadiran yang tidak biasa. Dia bisa merasakan kalau suatu tempat berat, dan bahkan bisa membantu orang-orang yang terkena gangguan energi negatif. Pernah suatu hari, ada kenalan saya yang merasa rumahnya tidak nyaman.
Setiap malam, anaknya menangis tanpa sebab dan sering mendengar suara-suara aneh. Saya minta teman saya ini untuk bantu. Dia datang, duduk sebentar, lalu bilang, ada sesuatu yang nggak selesai di sini. Ternyata, setelah ditelusuri, memang dulu rumah itu pernah jadi tempat orang melakukan ritual-ritual aneh. Teman saya nggak pakai bacaan ribet atau alat aneh-aneh. Dia cuma duduk, meditasi, dan mengolah energi. Dan setelah itu, rumahnya kembali tenang. Yang saya kagumi dari teman saya ini adalah pendekatannya yang sangat rasional. Dia nggak pernah bilang semua hal harus dipercaya. Justru dia sering bilang, uji semua, jangan telan mentah-mentah. Dia menghindari mistisisme yang menyesatkan. Baginya, spiritualitas bukan tentang percaya pada hal gaib semata, tapi tentang membangun kesadaran diri. Dia juga sangat hati-hati kalau ditanya soal santet atau ilmu hitam. Dia bilang, itu semua nyata, tapi tidak layak ditakuti secara berlebihan. Ilmu hitam itu kayak pisau, bisa melukai, tapi bisa juga dipakai untuk kebaikan. Tergantung siapa yang pegang. Dia bilang banyak orang salah paham, mengira semua yang tak terlihat pasti jahat. Padahal, dalam dunia energi, niat itu segalanya. Bahkan, dia sempat cerita kalau pernah dikirimi sesuatu oleh seseorang yang tidak suka padanya. Tapi dia tidak panik. Dia hanya mengatur napas, menguatkan niat, dan mengembalikan energi itu ke alam. Kalau kita tidak membuka pintu, energi negatif nggak akan bisa masuk, katanya. Saya pernah tanya, apa dia nggak capek hidup seperti itu, penuh rasa, penuh kesadaran? Tapi jawabannya justru mengejutkan. Capek, iya. Tapi ini tanggung jawab, karena semakin peka kita, semakin besar beban yang harus kita jaga. Seiring waktu, teman saya mulai bertemu dengan orang-orang yang punya kepekaan serupa. Mereka menyebut dirinya komunitas indigo, walau istilah itu sendiri sering disalahartikan. Banyak yang mengira indigo itu seperti bakat superhero, padahal tidak sesederhana itu. Dari pengakuannya, mereka ini lebih seperti kelompok yang saling belajar memahami sensitivitas diri. Ada yang peka terhadap emosi, ada yang bisa melihat entitas, ada yang lebih condong ke arah penyembuhan dengan energi. Mereka berkumpul bukan untuk pamer kemampuan, tapi untuk saling menguatkan. Karena kenyataannya, menjadi peka itu tidak selalu menyenangkan. Teman saya bilang, indigo itu bukan label. Ini lebih ke konsekuensi spiritual. Kita dituntut untuk lebih banyak merenung, lebih hati-hati dalam bicara dan bertindak. Karena sekali kita melukai orang, efeknya bisa jauh lebih dalam. Itu sebabnya, banyak dari mereka yang kelihatannya pendiam, penyendiri, bahkan cenderung dianggap aneh. Padahal mereka sedang berusaha menjaga keseimbangan dalam dirinya sendiri. Dia juga pernah menjelaskan soal istilah yang waktu itu terdengar asing bagi saya, biofil. Awalnya saya pikir itu istilah medis. Tapi ternyata ini adalah kemampuan untuk membaca pola kehidupan melalui getaran biologis. Dia bilang, semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, punya medan energi yang bisa dibaca. Dan seseorang yang terlatih bisa merasakan pergeseran energi itu, misalnya saat seseorang sedang sakit, stres, atau bahkan akan meninggal. Saya sempat mengujinya secara iseng. Saya bawa dia ke rumah seorang teman yang sedang mengalami depresi tanpa memberitahu apapun. Begitu masuk, teman saya langsung bilang, energi di sini berat, seperti ada kesedihan yang mengendap lama. Saya merinding. Dan benar saja, teman saya yang satu itu memang sedang berada di titik terendah hidupnya. Entah bagaimana, teman saya yang peka itu bisa menyentuh luka batin orang lain tanpa perlu mendengar cerita panjang. Yang menarik, dia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dia tetap bersikap biasa saja, tidak pernah menggurui. Justru dia lebih suka
kalau orang-orang belajar menyadari energi diri mereka sendiri? Menurut dia, semua orang punya potensi itu, tapi kita seringkali terlalu sibuk dengan dunia luar. Dia bilang, banyak orang nyari jawaban keluar, ke buku, ke tokoh, ke agama, padahal jawaban paling jujur itu ada di dalam diri sendiri. Saya jadi berpikir, mungkin kita memang terlalu sering menolak realitas batin kita sendiri. Kita belajar cara bicara, cara bersikap, cara berpakaian sesuai norma. Tapi jarang sekali ada yang mengajarkan bagaimana memahami getaran hati sendiri. Bagaimana menyadari kapan kita sedang penuh dan kapan kita sedang kosong. Teman saya bilang, kalau semua orang bisa hening barang 5 menit setiap hari, dunia ini bisa jauh lebih tenang. Dia pernah cerita tentang pengalamannya berinteraksi dengan alam. Bukan sekadar mencintai alam secara romantis, tapi benar-benar merasa berkomunikasi. Waktu dia mendaki gunung seorang diri, dia pernah duduk berjam-jam hanya untuk merasakan aliran energi pohon-pohon di sekitarnya. Katanya, pohon itu makhluk yang paling sabar. Mereka diam, tapi menyimpan banyak pesan. Saya pikir itu cuma metafora. Tapi dia bilang, pohon bisa mengajarkan kita tentang keteguhan, tentang akar, tentang kesabaran menunggu musim yang tepat. Dan saya lihat sendiri bagaimana dia bisa membaur begitu alami dengan binatang. Kucing liar yang biasanya takut, bisa duduk diam di pangkuannya. Anjing yang galak mendadak tenang kalau dia dekati. Bahkan burung hutan pernah hinggap di pundaknya waktu dia sedang menyendiri di bukit. Kalau hati kita tenang, makhluk lain bisa merasakannya, katanya. Tapi meski punya semua itu, dia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Dia justru sering bilang, saya cuma sedang menjalani karma saya. Semua ini bukan kelebihan, tapi tugas. Kadang saya lihat wajahnya letih, seperti memikul sesuatu yang tidak bisa dia bagi. Pernah saya tanya, apa kamu tidak pernah ingin hidup normal? Jadi orang biasa yang tidak tahu apa-apa soal dunia gaib, energi, dan sebagainya? Dia diam lama, lalu berkata, saya pernah mencoba, tapi rasanya seperti menutup mata, padahal saya tahu, di depan ada jurang. Saya tidak bisa pura-pura tidak tahu. Teman saya juga tidak pernah mengklaim sebagai penyembuh, tapi beberapa orang yang datang padanya memang merasa lebih baik setelah berbicara dengannya. Saya tidak menyembuhkan, katanya. Saya cuma bantu orang mendengarkan dirinya sendiri. Dan menurut saya, itu salah satu hal paling sulit dilakukan di zaman sekarang. Mendengarkan diri sendiri. Pernah suatu malam, kami berbicara sampai dini hari. Dia bilang, sebenarnya yang paling berbahaya itu bukan santet, bukan jin, bukan makhluk halus. Yang paling bahaya itu ketidaksadaran kita sendiri. Ketika kita hidup tanpa tahu apa yang kita lakukan, tanpa tahu siapa kita, tanpa tahu kemana arah kita, disitulah energi-energi negatif mudah masuk. Saya merenung lama setelah itu, karena saya sadari sebagian besar dari kita memang hidup seperti itu, terburu-buru, reaktif, dan lupa memeriksa batin sendiri. Dia juga menyinggung soal fenomena kerusakan spiritual. Bukan kerusakan karena makhluk gaib, tapi karena manusia terlalu jauh dari dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk mencari validasi dari luar, terlalu sibuk menumpuk pengetahuan tanpa pernah menyelami maknanya. Orang sekarang banyak belajar ilmu spiritual, tapi sedikit yang belajar mengenal jiwanya, katanya. Dari semua ceritanya, ada satu pesan yang paling kuat tertanam dalam benak saya, bahwa semua perjalanan spiritual, seberapapun jauh atau anehnya, ujung-ujungnya akan kembali ke dalam, ke diri sendiri. Bukan untuk menjadi sakti, bukan untuk jadi hebat, tapi untuk jadi utuh. Untuk jadi manusia seutuhnya, yang sadar, peka, dan hadir dalam hidupnya. Dan itulah mungkin hal terpenting yang saya pelajari dari teman saya yang tidak mau disebut namanya ini.
bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang terlihat. Bahwa hidup ini bukan cuma soal rutinitas, pencapaian, atau pengakuan, tapi juga tentang menyadari kehadiran kita sendiri di dunia ini, dan tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan antara yang terlihat dan yang tak terlihat.